Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perikatan yang timbul karena adanya suatu perjanjian. Perjanjian ada yang dikenal dengan istilah overencom itu memiliki hubungan dengan perikatan. Lantas apakah hubungan perikatan dengan perjanjian? Menurut Prof. Subakti, perikatan memiliki arti yang lebih luas. Dapat dikatakan memiliki arti yang lebih luas karena perikatan dapat timbul karena dua sisi, yaitu timbul karena adanya suatu perjanjian, kemudian timbul karena adanya suatu hukum yang sudah mengaturnya. Dapat disimpulkan bahwa antara perikatan dan perjanjian itu memiliki suatu hubungan, di mana perjanjian akan mengakibatkan suatu perikatan. Pada pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang apa sih arti perjanjian. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan menurut Prof. Subakti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana suatu orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Menurut Prof. Dr. Erwirjono Projokoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Dalam perjanjian ada 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu unsur esensialia. Ini adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, di mana tanpa adanya unsur ini, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Mengenai unsur ini terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya yaitu unsur naturalia, bagian dari perjanjian yang oleh undang-undang sudah diatur, tetapi oleh para pihak lain dapat diganti, sehingga bagian tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang sifatnya mengatur dan sifatnya menambah. Yang terakhir yaitu unsur accidentalia, unsur yang secara tegas dan jelas disebutkan dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, ini adalah isi perjanjian itu tersendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian yaitu yang pertama, sepakat mereka mengikat dirinya. Hal ini dimaksud kedua pihak harus saling sepakat, dan perlu diingat, kata sepakat tidak sah jika ada unsur kekhilafan, pemaksaan, dan penipuan sesuai dengan pasal 1321 KUH Perdata. Yang kedua yaitu cakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut pasal 1330 KUH Perdata, orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan seorang perempuan yang sudah diatur dalam undang-undang. Yang ketiga yaitu adanya hal tertentu. Hal ini menyangkut objek perjanjian yang harus jelas dan dapat ditentukan. Yang selanjutnya, yang keempat, adanya suatu sebab yang halal. Hal ini menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, undang-undang sesuai dengan pasal 1337. Kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan perjanjian. Yang dimaksud dengan pelaksanaan perjanjian itu ialah suatu bentuk realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban
yang telah disepakati oleh pihak yang membuat suatu perjanjian. Suatu perjanjian itu tidak akan terwujud tanpa adanya pelaksanaan perjanjian. Pada dasarnya, hal yang dijanjikan dalam suatu perjanjian itu ada 3 macam hal. Yang pertama, perjanjian memberikan suatu barang yang terdapat pada pasal 1237 KUH Perdata. Yang kedua, perjanjian berbuat sesuatu yang terdapat pada pasal 1241 KUH Perdata. Yang ketiga, perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu yang terdapat pada pasal 1242 KUH Perdata. Segala hal-hal yang mewajibkan dalam suatu perjanjian itu dinamakan prestasi. Adapun menurut pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan macam-macam prestasi ialah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Sedang menurut pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata berbunyi segala perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikat yang baik. Pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Menurut pasal 1339 KUH Perdata, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang terikat yang dinyatakan dalam suatu perjanjian, akan tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan juga undang-undang. Dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan suatu etikat yang baik. Selanjutnya, menurut pasal 1347 Kitab Undang-Undang KUH Perdata yang berbunyi, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, yang mana dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak tegas dinyatakan. Jika kata-kata dalam suatu perjanjian itu sudah jelas, maka tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari perjanjian tersebut dengan jalan penafsiran perjanjian yang terdapat pada pasal 1342 KUH Perdata. Adapun pedoman untuk penafsiran perjanjian itu diantaranya: 1. Jika kata-kata perjanjian yang diberikan dari berbagai macam penafsiran, maka harus diselidiki maksud dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Disebutkan dalam pasal 1343 KUH Perdata. Yang kedua, jika suatu perjanjian itu berisikan dua macam pengertian, maka harus dipilih salah satu yang dapat memberikan pengertian yang memungkinkan janji itu terlaksana, yang disebutkan dalam pasal 1344 KUH Perdata. Yang ketiga, jika kata-kata itu dapat memberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian tersebut, yang terdapat pada pasal 1345 KUH Perdata. Yang keempat, apa yang meragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di mana terjadinya suatu perjanjian tersebut, yang terdapat pada pasal 1346 KUH Perdata. Yang kelima, segala janji yang dibuat dalam suatu perjanjian harus diartikan dalam hubungan satu sama lain. Tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian keseluruhannya, yang terdapat pada pasal 1348 KUH Perdata. Yang keenam, jika ada keraguan, maka perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu, yang terdapat pada pasal 1349 KUH Perdata. Yang ketujuh, meskipun bagaimana luasnya kata-kata dalam suatu perjanjian, namun perjanjian itu harus meliputi hal-hal yang nyata yang dimaksud oleh kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian, yang disebutkan dalam pasal 1350 KUH Perdata. Selanjutnya adalah wan prestasi. Untuk pengertian wan prestasi itu, kalau menurut Kamus Hukum, wan prestasi berarti kelalaian, kelupaan, atau kesalahan janji yang tidak ditepati kewajibannya dalam perjanjian. Disebut juga wan prestasi itu adalah suatu keadaan di mana seorang debitur atau yang berutang tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Dan wan prestasi itu dapat timbul karena satu, kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri, dan dua, adanya keadaan memaksa atau force. Dan untuk macam-macam wan prestasi itu
ada 4 dengan macam-macamnya. Yang salah satu adalah, satu itu debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, dan 2 debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, dan 3 adalah debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, dan 4 adalah debitur memenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian. Dan mulai terjadinya wan prestasi itu pada umumnya suatu wan prestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya. Atau dengan kata lain, wan prestasi itu ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa telah melakukan wan prestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur itu dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan somaite atau somasi. Dan yang keempat adalah akibat-akibat dari wan prestasi. Akibat wan prestasi yang dilakukan debitur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wan prestasi ada 4 macam, yaitu debitur harus diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur. Ini menurut pasal 1243 KUH per. Dan 2 adalah pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian menurut pasal 1267 KUH per. Dan ketiga adalah peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wan prestasi. Ini menurut pasal 1237 ayat 2 KUH per. Dan 4 adalah pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim. Ini menurut pasal 181 ayat 1 HIR. Dan untuk kewajiban membayar ganti kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi 4 syarat, yaitu 1. Debitur memang telah lalai melakukan wan prestasi, dan yang kedua adalah debitur tidak berada dalam keadaan memaksa, dan ketiga tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi, dan keempat adalah kreditur telah melakukan somasi atau peringatan. Dan poin kelima adalah pembelaan debitur yang wan prestasi. Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela dirinya dengan mengajukan beberapa macam alasan yang membebaskan dirinya dari hukuman itu. Pembelaan tersebut ada 3 macam, yaitu yang satu adalah menyatakan adanya keadaan memaksa atau overmatch, dan 2 adalah menyatakan bahwa kreditur telah lalai, dan ketiga adalah menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keadaan memaksa. Dan pertama adalah saya jelaskan dari pengertiannya dulu ya. Keadaan memaksa atau overmatch adalah force majeure, diartikan secara berbeda menurut pakarnya bidang-bidang yang mengerti hukum. Kalau menurut Profesor Subekti SH, keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Dan menurut Abdul Qadir Muhammad SH, keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi sesuatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan memaksa ini, debitur tidak dapat dipersalahkan atas tidak dapat terlaksananya suatu perjanjian atau terlambatnya pelaksanaan suatu perjanjian. Itu karena keadaan ini timbul di luar kemampuan dan kemampuan atau bukan dari si debitur, dan oleh karenanya maka debitur tidak dapat dihukum atau dijatuhi sanksi. Dan yang berikut saya jelaskan, yakni unsur-unsur keadaan memaksa. Unsur-unsurnya itu ada 3, yakni tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan. Ini selalu bersifat tetap.
Dan kedua adalah tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi. Ini dapat bersifat tetap atau sementara. Dan peristiwa yang ketiga ini adalah peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, atau istilahnya itu keadaan yang tidak bisa kita mengerti begitu, baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur. Dan selanjutnya adalah pengaturan keadaan memaksa dalam KUH Per. Dalam KUH Per, soal keadaan memaksa ini diatur dalam pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Per. Tetapi dua pasal yang mengatur keadaan memaksa ini hanya bersifat sebagai pembelaan debitur untuk dibebaskan dari pembayaran ganti kerugian jika debitur tidak memenuhi perjanjian karena adanya keadaan memaksa. Ketentuan dua pasal tersebut adalah: 1. Menurut pasal 1244 KUH Per, jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum membayar ganti kerugian. Apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak tepatnya melaksanakan perjanjian itu karena sesuatu hal yang tidak dapat diduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kecuali jika ada itikat buruk kepada debitur. Dan yang kedua adalah menurut pasal 1245 KUH Per, tidak ada ganti kerugian yang harus dibayar apabila karena keadaan memaksa atau suatu kejadian yang tidak sengaja debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Kali ini kita akan membahas tentang resiko. Resiko sendiri menurut Profesor Subakti yakni kewajiban untuk memikul kerugian jikalau di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa pada suatu benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Pada intinya, resiko adalah kewajiban untuk menanggung kerugian yang timbul dari suatu peristiwa di luar kesalahan para pihak yang membuat perikatan. Nah, resiko dalam suatu perjanjian ini telah diatur di beberapa pasal dalam KUH Perdata. Ada 4 pasal yang mengatur tentang resiko dalam perjanjian ini. Yang pertama, pasal 1237 KUH Perdata mengenai resiko perjanjian sepihak. Yang kedua, pasal 1460 KUH Perdata mengenai resiko perjanjian jual beli. Yang ketiga, pasal 1545 KUH Perdata mengenai resiko perjanjian tukar menukar. Yang ketiga, pasal 1553 KUH Perdata mengenai resiko perjanjian sewa menyewa. Nah, contohnya, barang dalam jual beli tiba-tiba hilang dan hangus karena suatu kejadian, yakni kebakaran. Maka yang ditanyakan siapakah yang akan melakukan ganti rugi di sini. Nah, ini yang dinamakan resiko. Maka ketika contoh tadi mengenai tentang barang dalam jual beli, berarti dia harus merujuk kepada pasal 1460 KUH Perdata tentang resiko perjanjian jual beli. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pembatalan perjanjian. Apa sih pembatalan perjanjian itu? Pembatalan perjanjian sendiri adalah suatu keadaan yang menyebabkan suatu hubungan perjanjian tidak pernah ada. Jadi yang sudah pernah terjalin menjadi tidak ada karena suatu prestasi. Nah, perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila 1. Perjanjian dibuat oleh orang yang tidak cakap hukum. Nah, pernyataan ini ada pada pasal 1330 KUH Perdata. Yang kedua, perjanjian bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga, perjanjian dibuat karena kehilafan, paksaan, dan penipuan. Pernyataan ini pun ada pada pasal 1321 KUH Perdata. Kemudian, syarat pembatalan perjanjian yang dijelaskan pada pasal 1266 KUH Perdata, yakni 1. Perjanjian bersifat timbal balik. Yang kedua, pembatalan harus dilakukan di muka hakim. Dan yang ketiga, harus ada prestasi. Baru kemudian suatu perjanjian bisa dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Oke, cukup sekian. Terima kasih.